Assalamualaikum, halo semuanya. Pagi ini saya akan membahas tentang kepemilikan tanah atau bukti kepemilikan tanah, yaitu letter C atau letter D. Bukti kepemilikan tanah yang belum bersertifikat, yang nanti mulai 26 Februari 2026 gitu ya. Sesuai dengan peraturan pemerintah sudah tidak menjadi bukti pemilikan tanah. Jadi diingat bahwa nanti letter C dan letter D begitu mulai Februari 2026 hanya merupakan salah satu bukti penunjuk batas atau letak tanah, bukan lagi menjadi bukti kepemilikan tanah. Nah, seperti apa sih sebetulnya bentuk letter C atau letter D ini? Oke, saya tunjukkan ya. Jadi seperti ini. Di depan saya ada contohnya. Jadi letter C ini adalah surat keterangan. Nah, semacam ini ya. Mungkin rekan-rekan sudah tahu. Berbentuk seperti tabel-tabelan begitu. Nah, gitu seperti ini. Yang dikeluarkan surat keterangan ini oleh desa. Gitu. Kemudian yang satu lagi adalah seperti ini. Ini namanya adalah model D. Jadi satu tingkat di atas letter C. Jadi sebelum adanya sertifikat, gitu yang seperti saat ini ada sertifikat elektronik, itu kan ada bukti kepemilikan tanah ya, semacam ada petuk, gire, kemudian ada letter C tadi, kemudian ada model D, dan di atas model D masih ada lagi yaitu model E. Itu sebelum adanya sertifikat. Kemudian apa yang harus dilakukan untuk melakukan pensertifikatan atas bukti kepemilikan atau surat-surat tersebut berupa letter C, model D atau model E tersebut, agar paling tidak nanti sebelum Februari sudah bisa menjadi sertifikat. Berkas-berkas apa saja atau dokumen apa saja yang perlu disiapkan. Nah, sebetulnya tidak rumit dan simpel juga kok. Jadi ketika kita memiliki bukti kepemilikan letter C atau letter D atau model D tadi atau model E seperti ini, letter C atau model D yang tadi saya tunjukkan. Nah, maka kita bisa mengajukan konversi namanya. Jadi pengajuan untuk penerbitan sertifikat kantor pertanahan. Apa saja yang perlu disiapkan? Yang pertama adalah bukti tadi letter C atau letter D. Kemudian nanti ada surat permohonan yang diisi oleh pemilik tanah. Kemudian nanti akan ada juga surat pernyataan semacam ini. Nah, surat pernyataan ini adalah pemohon gitu atau pemilik tanah menyatakan bahwa tanah tersebut itu memang belum ada sertifikatnya atau belum terbit sertifikat. Kemudian tidak dalam sengketa. Kemudian sudah memasang patok-patok batas. Nah, jadi gitu pernyataan yang pertama ya. Kemudian ada juga nanti lembaran atau permohonan semacam ini, yaitu pernyataan telah memasang tanda batas atau patok dan persetujuan batas dari tetangga kanan kiri, timur, barat dan sebagainya. Kalau yang berbatasan dengan jalan berarti otomatis tidak diperlukan. Jadi nanti di sini si pemilik tanah ini memintakan persetujuan dari batas-batas tetangga kanan kiri tadi ya, utara, timur dan sebagainya, untuk menandatangani menyetujui pemasangan patok itu dengan dilampiri oleh identitas atau KTP pemilik tanah tetangga tadi dan juga sertifikatnya, fotokopi sertifikatnya untuk diminta. Kemudian mengisi permohonan, tentunya permohonan untuk pengajuan ke kantor pertanahan dalam rangka konversi atau pembuatan sertifikat. Nah, surat-surat tersebut dilampiri juga surat-surat keterangan tadi, yang letter C tadi diajukan ke kepala desa begitu ya, atau kelurahan untuk dimintakan persetujuan dari kepala desa.
Termasuk ada surat keterangan tanah bekas milik adat. Nanti kepala desa yang akan menerangkan. Kepala desa di situ menerangkan bahwa tanah ini adalah benar-benar milik si A begitu ya, dengan batas sebelah utara siapa, timur siapa, selatan siapa, dan sebagainya. Kemudian ada riwayat nanti diterangkan bahwa tanah tersebut dimiliki sejak tahun berapa dan sebagainya. Nanti diketahui atau ditandatangani dan stempel oleh kepala desa atau lurah. Nah, bagaimana kalau ternyata pemilik tanah dengan bukti letter C atau D tersebut sudah meninggal, mungkin atas nama bapak ibunya atau bahkan mungkin simbah-simbahnya yang terdahulu yang sudah meninggal, maka harus dilengkapi dengan surat keterangan waris yang pernah saya sampaikan ya pada penjelasan sebelumnya. Surat keterangan waris dan surat pembagian pernyataan harta warisan atau SPPHW, surat pernyataan pembagian harta warisan. Jadi tadi dokumen-dokumen tersebut dilengkapi dengan surat keterangan waris, siapa ahli warisnya di situ, ditandatangani, kemudian disahkan oleh kepala desa dan juga kecamatan, dan juga di situ ada dilampiri juga dilengkapi surat pernyataan pembagian harta warisan. Tanah tersebut menjadi hak atau bagian siapa? Kalau menjadi bagian bersama ya otomatis dicantumkan atas nama bersama. Tapi kalau hanya diatasnamakan salah satu orang, maka yang lain, ahli waris yang lain harus menandatangani pernyataan kerelaan, rela tidak menerima bagian tersebut. Nah, kalau ternyata tanah tersebut dilakukan pembagian ya, dengan dilakukan pemecahan tanah, maka dilampirkan juga seket pembagian tanahnya. Dilengkapi bagaimana rencana atau seket pembagian harta warisan itu. Begitu kurang lebihnya. Oke, semoga yang simpel ini bisa bermanfaat ya. Salam sukain hobi.